Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan interaction multiple disiplin ya. Jadi memang ini akan menjadi topik yang sedikit agak panjang ya, Interaction Design Principle dan menu navigations. Nah, sebelum kita mulai, kita ingin memperlihatkan terlebih dahulu disclaimer terhadap materi yang kita presentasikan hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan beberapa materi ya, referensi terkait dengan prinsip-prinsip yang memang digunakan dalam dunia UI dan UX. Nah, seperti yang kita ketahui ya, memang interaksi manusia dan komputer ini fokusnya adalah human center, di mana memang fokusnya bagaimana manusia sebagai user and usernya itu akan menjadi nyaman, menjadi menjadi sedikit tidak disusahkan ya, kemudian juga dapat mengharmonisasikan kebutuhan serta kemampuan dan keterbatasan yang diinginkan. Nah, kemudian ini memang human computer interactions ini secara tidak langsung merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan ya bagaimana kita bisa mempelajari interaksi antara manusia dan komputer ya terutama, dan menerapkan teori-teori, prinsip-prinsip, metode yang kita gunakan untuk melakukan sebuah rancangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja manusia ya, serta kinerja dari sistem secara keseluruhan. Memang secara tidak langsung itu adalah tujuan dari human centered design atau yang lebih dikenal dengan human factor. Jadi memang kita memperlihatkan banyaknya faktor yang dibutuhkan, ataupun kalau istilah dari dunia industri itu mungkin namanya ergonomis. Nah, salah satu ergonomis di informatics itu adalah IMK. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip dari interaction design. Nah, bagaimana sih sebenarnya interaksi desain itu? Nah, kita akan coba lihat, ya, King. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Desain interaksi, ya, prinsip-prinsip terkait dengan interaksi atau desain-desain yang akan kita gunakan untuk bisa berinteraksi dengan komputer. Di antara lain adalah learnability, kemudian efisiensi, memorability, error recovery, simplicity, mapping, visibility, feedback, consistency, serta satisfaction. Nah, memang ke-10 ya, ke-10 ini mungkin bisa dikatakan prinsip dasar. Jadi, kalaupun teman-teman mengatakan ketika sudah sudah terjun ke dunia desain, ke dunia UI UX, maka banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam menentukan satu desain yang memungkinkan end user dan interface itu ya, satu lain dengan mediasi interface itu bisa terbantukan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah learnability. Nah, learnability ini ya merupakan satu kemampuan yang harus dimiliki ya ketika kita mendesain satu interface. Nah, harusnya interface ini mudah ya untuk dipelajari pada saat pertama kali user menggunakannya. Pada saat pertama kali user berinteraksi dengan komputer tersebut, dengan aplikasi tersebut. Atau pada saat pertama kali dia mencoba untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, for the first time a user interact with it, the user should be easy to use. Nah, jadi easy to use. Learnability, dan berarti kita tidak memerlukan manual book, kita tidak perlukan panduan gitu. Kemudian ya, seperti yang kita lihat ya,
di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh aplikasi yang memang ada di salah satu mobile kita. Nah, namanya adalah Note. Seperti pada fungsinya, tujuannya adalah untuk sebagai media untuk pencatatan. Nah, amount of functionality presented to the user should be limited to exactly what the user requires to get the goal done. Nah, secara fungsinya memang Note ini untuk dalam kita ketika dalam satu kegiatan ya, kita menginginkan sebuah catatan, sebuah rangkuman, sebuah masukan yang perlu kita reminder kemudian ataupun perlu kita lihat kembali. Nah, ini bisa menggunakan Note. Nah, dengan menggunakan Note ini apa saja yang kita butuhkan? Kalaupun dengan manual kertas, otomatis kita membutuhkan media penulisan kertas dan juga kita membutuhkan media tulisnya. Kalaupun dengan menggunakan manual, otomatis kita membutuhkan pulpen. Kalaupun kita menggunakan aplikasi, tentu saja kita harus membutuhkan satu inputan bagaimana nanti kita bisa menggambar, kita bisa mengetikkan, dan bisa mengcapture. Nah, seperti itu. Jadi secara fungsional itu harus bisa terpenuhi tanpa perlu user belajar lebih jauh. Nah, ini terkait dengan ability, kemampuan user dalam mempelajari itu dapat dengan mudah. Kemudian efisiensi. Nah, seperti yang tadi learn ability. Nah, efisiensi ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa ya menyelesaikan ya step by step-nya ya, sejumlah step ya yang harus it takes for user to complete a task. Jadi kita bisa menghitung berapa lama ya ketika si user menghadapi satu aplikasi. Nah, apakah nanti dengan kebutuhan yang diinginkan ya, kebutuhan yang diharapkan ya, yang kebutuhan yang diinginkan ya, yang diinginkan, nah itu bisa dapat terselesaikan, dapat digunakan sesuai dengan keinginan tadi, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tugasnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Step by step-nya itu dapat dilakukan dengan mudah sehingga waktunya bisa dihitung lebih cepat. Dan untuk menghitung satu efisiensi kita bisa menghitung tugas yang dihitung dari mungkin step by step yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah tugas. Contohnya misalnya gini, saya coba gambarkan ya. Oke, kita coba gambarkan. Oke, pen. Oke, misalnya kita punya sekumpulan tugas. Oke, nah ini tugas. Ketika kita menggunakan ini, kita mengisi ini, maka 100% ya akan dipenuhi jika ini kita kerjakan. Nah, untuk memenuhi ini mungkin ada beberapa step ya. Kalaupun kita ibaratkan ini mungkin tugas ini adalah step 1, step 2, step 3, step 4 dan step 5. Setiap step yang kita penuhi ya, misalnya ini terpenuhi, maka kita bisa menghitung berapa efisiensinya. Dari 5 task ya, berapa besar yang kita inginkan. Oh, ternyata yang kita penuhi adalah 2 dari 5. Otomatis ini adalah sekitar kalaupun ini 100% berarti sekitar 20% ya. Ya, 100 bagi 5 berarti sekitar 20. Berarti 20 berarti 40. 40, 60, 80 dan 100. Berarti sekitar 40% terpenuhi. Kalau kita katakan ini adalah 40% efisiensinya. Nah, seperti itu. Ataupun kita teman-teman melihat ini sebagai sebuah, di sini kita lihat ya. Di sini bisa dilihat ini adalah baterai. Nah, mungkin ini ibarat baterai berapa persen sih sebenarnya. Nah, ini persentasenya. Nah, begitu. Kita should be made as efficient as possible. Nah, ini harus dibuat seefisiensi mungkin, sebisa kita. Nah, ini perlu kita lakukan. Nah, mungkin kita bisa lihat perbandingannya.
ketika kita menggunakan satu iOS ya, satu operating system di satu mobile. Ini kita contohkan di iOS, di iPhone OS ya. Kalaupun teman-teman bisa membandingkan nanti ya silakan. Untuk di operating system Android ya, bagaimana mudahnya ya, ataupun bisa mengcompare antara OS iOS dan Android. Nah, kita lihat efisiensinya ketika di iOS 6. Ini kita lihat di iOS 6 ya. Dan ini iOS 7. Nah, secara efisiensi bagaimana manusia bisa secara tidak langsung ya bisa menyelesaikan step by step kebutuhan yang diinginkan ketika misal kita membutuhkan satu sharing. Nah, kita membutuhkan share terhadap satu foto. Kita select satu foto, kemudian kita ingin share ke. Nah, kalau di iOS 6 itu akan muncul beberapa fungsi. Nah, ada mail, ada message, ada foto, ada foto stream iCloud maksudnya, kemudian Twitter, sosial media, kemudian kontak ataupun fungsi lainnya. Nah, di sini tidak mengakomodir ketika kita mau men-share-nya terhadap satu user. Nah, ini secara tidak langsung di iOS 7 ini sudah mengakomodir user-user yang bisa kita share secara langsung. Yang terutama yang sudah bisa kita yang sudah kita miliki di kontak. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakannya di sini di aplikasi-aplikasi yang kita miliki di handphone kita, di aplikasi di mobile phone ini. Dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi secara tidak langsung ya, secara operating system yang dimiliki ya, itu adalah copy, slideshow, airplay dan sebagainya. Ini adalah fungsi dasar. Ini fungsi sudah menggunakan third applications, dan ini adalah additionalnya, itu adalah pembagian terhadap user. Nah, itu terhadap efisiensinya. Kemudian selanjutnya setelah learn ability, kita juga kita belajar terkait dengan efisiensi. Kemudian kita belajar juga terkait dengan memorability. Nah, memorability ini merupakan satu kemampuan yang harus dimiliki ya ketika kita akan mendesain satu buah interaksi. Apa itu? Yaitu adalah kemampuan ya satu aplikasi ya, terutama ini bagaimana kaitannya dengan interaksi, pasti hubungannya dengan interface ya. Jadi bagaimana satu aplikasi memiliki interface yang dapat digunakan ya setiap kali user ingin berinteraksi. Jadi ketika dia sudah membukanya, sudah menggunakan sekali, kemudian dia menutupnya, kemudian dia membuka lagi, user tidak perlu mempelajarinya kembali. Jadi sudah ingat, oh step by stepnya seperti ini. Jadi perlu namanya memorability. Nah, perlu adanya satu kemampuan untuk mengingat step by step dengan mudah. Nah, ini perlu berarti ketika user dengan gampang ya menggunakannya kembali satu aplikasi, maka bisa dikatakan itu punya kemampuan memorability yang baik. Nah, frequency of use is the key factor in memorability. Nah, terutama ini ya, kita perlu garis bawahi adalah frequency of use. Nah, ketika user menggunakannya berkali-kali, berarti ia memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Nah, aplikasi yang cukup tinggi ini perlu kita garis bawahi bahwa ini perlu dipermudah, dalam arti bagaimana step by stepnya, tampilannya dapat diingat dengan mudah tanpa perlu melakukan melakukan pembelajaran kembali. Nah, ini disebut memorability. Nah, jadi memang terkait tadi ya, kita sudah belajar terkait learning ability, bagaimana user ya bisa, sebentar saya coba dulu, bagaimana user secara tidak langsung ya itu bisa menggunakan ya tadi ini kalau kita ibaratkan user ya, oke. Nah, itu perlu punya kemampuan learn ability. Kalau kita ibaratkan dia tidak perlu menggunakan manual book ya, tidak perlu menggunakan manual book lagi. Nah, kemudian kita perlu efisiensi. Bagaimana tadi ya satu task dikerjakan secepat mungkin begitu. Oke. 2 of 5 kemudian tiga adalah memorability. Bagaimana ketika user ya
meng-close satu aplikasi, ya, close, kemudian membukanya kembali, kita balikan lagi aja. Nah, itu dapat dengan mudah ya, dapat dengan mudah dipelajari, dapat dengan mudah digunakan. Nah, ini adalah tiga yang tadi ya, tiga prinsip dasar ketika kita akan mendesain satu buah interface agar bisa interaksinya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut. Error recovery ya. Nah, di sini adalah bagaimana prinsip lainnya setelah tiga tadi prinsip ya, adalah bagaimana kita bisa merecovery error secepat mungkin. Ya, dalam satu aplikasi perlu kita antisipasi bagaimana kita akan menemukan satu error atau satu mistake yang tidak bisa dihindari. Nah, in a perfect user interface ya, dalam satu interface yang secara tidak langsung atau dalam satu UI yang sangat sempurna, user should never be allowed to make mistake. Jadi kita mengantisipasi user itu bisa membuat satu buah mistake akibat kesalahan dari pemahaman atau persepsi ya, persepsi dari user tadi. Nah, if the error is unavoidable, provide clearly marked way for the user to recover from it. For example, provide back, undo, or cancel comment. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering sudah sering lihat bahwa ada fungsi-fungsi ini yang secara tidak langsung apa sih gunanya? Nah, ini gunanya adalah untuk mengantisipasi ketika terjadi satu kesalahan. Oh, user misalnya kita bisa lihat di sebelah kanan ketika akan mengeset alarm kemudian dia melakukan kesalahan. Bagaimana opsinya? Dia bisa cancel. Dia bisa mengubah kembali. Dia bisa mendelete ataupun bisa ketika sudah tidak bisa, maka dia bisa mengundo kalaupun dia menggunakan ataupun opsi-opsi tersebut bisa dipilih kembali. Ada edit. Nah, kalau kita lihat edit. Nah, ini adalah error recovery. Jadi memang UI yang perfect ya, itu tidak boleh ya, never be allowed to make a mistake. Nah, ketika itu tidak bisa dihindari, maka kita perlu ya membuat satu cara yang clear, satu clearly marked ways. Kita perlu membuat satu cara bagaimana user itu bisa merecovernya secara cepat. Bagaimana mereka memprevent error tersebut? Kita bisa mencegah error ataupun error yang tidak bisa dihindari tadi dengan satu ya, kita bisa mendisable fungsi yang tidak relevan terhadap user. Jadi misalnya fungsi-fungsi yang mungkin bisa dikatakan ini tidak dibutuhkan. Nah, jadi pastikan semua fungsi yang ada di dalam sini itu adalah sesuatu yang pasti relate dengan aplikasinya. Jika tidak, maka lebih baik di-delete. Nah, kemudian yang kedua, ya, ketika sudah di-disable, itu adalah using appropriate controls to constrain input. Nah, kita harus menggunakan kontrol yang tepat. Nah, dalam arti begini, bagaimana kita bisa menggunakan input itu dengan jenisnya radio button, drop down, list, number, dan sebagainya, itu harus kita sesuaikan. Oh, bagaimana ketika misalnya kalender itu misalnya di scroll seperti membuat jam seperti di sini, apakah tepat atau tidak? Karena memang ada banyak pilihan. Kita membutuhkan tanggal, bulan, tahun, apakah cukup dengan tampilan scroll drop down seperti ini atau scrolling seperti ini? Jangan sampai itu membingungkan dari user. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya bagaimana kita bisa memprevent atau mencegah error tersebut adalah kita bisa memprovide descriptive, clear instructions dan ya considering preemptive help. Kita bisa membuat satu deskripsi singkat, instruksi yang jelas, ataupun kita bisa menggunakan help. Nah, help di sini itu bisa mencegah
Ini help ini semacam manual ya, panduan manual book. Ini bisa mencegah error. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa salah satunya ya, ini adalah mungkin banyak cara. Yang terakhir adalah ya, kita bisa memprovide clear warning message. Ya, kita bisa membuat satu notifikasi warning. Nah, warning ketika dia melakukan kesalahan. Bisa dengan tidak bisa lanjut, misalnya dia tidak bisa lanjut untuk save, misalnya dia tidak bisa lanjut, kemudian ada notifikasi bahwa ini belum di-on-kan misalnya, atau belum diisikan seperti itu bisa menjadi satu cara untuk bisa mencegah terjadinya error. Nah, mengatasi inputan di luar range ya, ini bisa jika kita meng-close dokumen ya tanpa men-save-nya, maka tentu saja kita bisa secara tidak langsung mengantisipasi kejadian ini tadi ya dengan membuka kembali, kemudian bisa mengeditnya, bisa menekan undo dan sebagainya. Nah, ini adalah cara kita untuk mengantisipasi terjadinya error. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan simplicity. Nah, simplicity ini merupakan kemampuan, ability untuk dapat dengan simple, dapat dengan mudah digunakan, dapat dengan dapat dengan terlihat dengan mudah ketika tidak banyak simple gitu, ketika tidak banyak task, tidak banyak button, tidak banyak fungsi-fungsi yang harus dipelajari. Nah, simple as it. Nah, jadi sesimpel-simpelnya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sebelah kanan ini, ketika seorang mau melihat satu gambar, ya aplikasi gambar, tentu saja dia fokus utama orang itu adalah untuk melihat gambar tadi. Maka jauhkan fungsi-fungsi button-button ya yang tidak terlalu relevan dengan tujuannya. Nah, ini kalau bisa sangat-sangat simpel supaya orang tidak bingung. Nah, contoh tadi misalnya kita akan mengedit ini, kecerahannya, brightness-nya, kemudian white-nya, white balance dan sebagainya itu ketika orang menggunakan tombol edit dulu. Nah, baru muncul fungsi-fungsi lain di sini. Tapi kalau tidak dibutuhkan, maka bisa dikatakan cukup kita human center-nya di sini. Nah, fokus orang itu di sini. Oke. Avoid unnecessary function and keep the visual design and layout uncluttered. Nah, seperti tadi saya sampaikan, tampilkan sesimpel-simpelnya sesuai dengan tujuan dari aplikasi tersebut. Nah, sesimpel-simpelnya. Jadi tadi kita sudah bahas ya terkait dengan learning, kemudian learning ability, kemudian efisiensi, kemudian memorability. Selanjutnya tadi kita juga sudah membahas terkait dengan error recovery, dan ini juga tadi adalah mapping, simplicity. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke prinsip lainnya adalah mapping. What the user expects to happen when they interact with the user interface is exactly what should happen. Nah, mapping ini adalah bagaimana kita bisa memetakan pikiran dari user. Istilahnya kalau disingkat ya, WYSIWIG. What you see is what you get. Jadi, apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Jadi, apapun yang kita harapkan, itulah yang kita inginkan. Nah, jadi memang kita perlu membuat pemetaan bagaimana apa yang diharapkan dari user. Nah, misalnya ketika berhadapan dengan satu aplikasi, ya, apa yang dia pikirkan. Nah, ketika dia menggunakan aplikasi ini, dia bisa menggunakannya untuk misalnya untuk belajar, misalnya untuk membaca lah misalnya. Nah, maka tampilkan fungsi itu ke sini sebagai yang diharapkan.
Oh, fungsi ini bisa dia gunakan dalam keadaan dia sedang menyetir. Gimana tampilannya? Misalnya, dia dalam satu mobil. Nah, aplikasi ini bisa digunakan dalam keadaan ya tampilkan seperti itu. Nah, what you see is what you get. Perlu pemetaan seperti ini. Ini adalah mapping namanya. Nah, perlu bagaimana kita memetakan fungsi yang bisa, yang ketika orang mengharap kita ketika menggunakan ini itu sesuai dengan harapannya. Jadi perlu mapping. Ya, tadi perlu setelah error covering, simplicity, yang kedua, yang tambahnya adalah ya mapping. Mapping ya. Kemudian setelah mapping itu adalah visibility. Visibility ini adalah kemampuan yang memungkinkan aplikasi itu tampak secara jelas. Jadi tidak memungkinkan user itu melihatnya secara kabur. Nah, contohlah di aplikasi ini ya. Di aplikasi ini adalah salah satu aplikasi bank ya yang perlu kita lihat. Apa sih? Oh, ternyata ada panduan guideline. Ternyata ada aplikasi untuk mencari ATM terdekat atau cabang terdekat. Nah, informasi-informasi ini harus tampak jelas. Nah, bagaimana nanti saya akan coba tampilkan ya bagaimana kita bisa melihatkan bagaimana harusnya ya ketika satu aplikasi itu di bagian mana user itu fokus, di sini kah, di tengah kah, atau di bawah kah. Nah, ini lebih fokus kemana. Nah, atau jangan-jangan dia tidak fokus kemana-mana. Nah, informasi-informasi yang penting itu harus tampak dengan jelas. Less important information should be visible. Jadi informasi-informasi yang tidak penting, jadi kita fokuskan di sini ya. Nah, informasi-informasi penting kita fokuskan di tengah. Lalu yang tidak terlalu penting kita bisa fokuskan di bagian kanan, yang atas, dan bagian bawah. Gitu. Nah, kemudian understanding user goal itu sangat penting ya. Nah, oke. Jadi memang kita fokuskan di bagian tengah ya. Oke. Kemudian yang tidak terlalu penting kita taruh di atas dan di bawah. Kemudian kalau ini kita lihat ini adalah bagian dari fungsi utamanya. Nah, ini adalah visibility, sehingga perlu tadi ya setelah simplicity, lalu mapping, dan selanjutnya adalah visibility. Nah, kemudian selanjutnya adalah feedback. Nah, feedback ini adalah salah satu fitur yang harus dimiliki agar kita bisa mendapatkan apa istilahnya, keinginan dari user ketika dia ingin mengontrol dari satu aplikasi. Not the other way around. Nah, feedback ini menurut saya adalah salah satunya, contohnya kita bisa lihat di record. Nah, ketika si user itu menginginkan untuk merecord ya voice-nya ya, voice, maka ketika dia sudah merecordnya, tentu saja dia ingin mendengarkan kembali. Harapannya adalah si user itu bisa mendengarkan kembali. Nah, gitu ya. Sehingga ini memungkinkan untuk terjadinya feedback dari aplikasi tersebut, sehingga user dapat dengan jelas memahami bahwa aplikasi ini berjalan dengan maksimal. Selanjutnya adalah konsistensi. Nah, konsistensi di sini adalah terkait dengan kemampuan ya, salah satu kemampuan ketika dia menampilkan satu tampilan, satu interface, satu fungsi sehingga sama dengan apa yang diinginkan. Nah, like items should always be displayed and act the same way across the entire applications and even between applications. Jadi, ketika kita menggunakan satu aplikasi, ini perlu konsistensinya. Ketika kita menggunakan tombol back, itu selalu di atas kiri, itu perlu konsistensi. Kita misalnya menggunakan save tadi misalnya, itu di sebelah kanan, itu adalah konsistensi. Oh, ketika kita menggunakan hampir di semua aplikasi itu menggunakan misalnya field seperti ini, ketika untuk menggunakan ataupun untuk membuat satu options button, kita bisa mengubahnya dari kanan ke kiri dengan menekan. Nah, itu harus konsisten. Nah, di satu aplikasi itu harus tampil seperti itu. Jadi jangan sampai di sebelah kiri ini jadinya back, tiba-tiba di sini jadi save misalnya.
itu tidak konsisten. Untuk menambahkan add itu seperti ini. Nah, sehingga si user sudah mempelajarinya, kemudian bisa memorable-nya, mengingatnya, ya, karena salah satunya adalah konsistensi. Nah, termasuk ketika kita membutuhkan login. Nah, login misalnya di satu aplikasi, kalau teman-teman ya mungkin di WhatsApp itu membutuhkan login. Nah, itu untuk apa ya? Apakah memerlukan private itu merupakan apa ya istilahnya? Kuncinya harus membukanya setiap hari atau tidak. Nah, itu perlu kita lihat. Nah, dengan menggunakan kunci tadi itu apakah memang dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai itu tidak jelas bagi user. Nah, fungsi-fungsi itu harus ditampilkan sama di satu aplikasi yang sama. Jadi, perpindahan dari satu aplikasi dari satu fungsi ke fungsi lain itu semua fungsinya harus tampak jelas dan konsisten sesuai dengan standar UI di satu aplikasi. Dan yang terakhir adalah satisfaction. Bagaimana kita bisa ya membuat user enjoy. Nah, atau bahkan ketika ya harapannya adalah user bisa langsung enjoy ya. Jadi bisa dengan mudah ya, tersenyum seperti ini. Nah, itu yang diharapkan kita. Jangan sampai ya user itu terlihat seperti marah gitu atau kecewa. Nah, tentu saja itu yang tidak kita inginkan. Nah, satisfaction, how much the user enjoy or how much the user dislike with the software. Nah, harapan yang seperti ini adalah merupakan salah satu tujuan dari satisfaction. Nah, itulah yang tahap pertamanya, itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari desain interaksi. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya ya terkait dengan fungsi-fungsi dasar atau prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki dari satu interaction design. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ya di video berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.